Jika kita bertanya secara acak kepada 100 orang di jalan, apakah mereka ingin menjadi kaya? Saya yakin 100 orang itu akan menjawab iya. Namun jika saya memberitahu Anda bahwa kehidupan orang kaya sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, dengan mobil mewah dan rumah besar, belanja tanpa melihat harga, tetapi sebenarnya mereka hidup dengan menghitung setiap sen dan ketat mengikuti perencanaan keuangan. Apakah Anda masih ingin menjadi orang kaya? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Jika Anda belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan Anda menontonnya terlebih dahulu untuk membantu Anda lebih memahami akan esensi uang. Episode ini akan fokus menganalisis orang kaya sejati, apa kesamaan di antara mereka, dan bagaimana orang biasa bisa menjadi formula sukses orang kaya. Untuk mengintip dan memahami mengapa mereka kaya, dia dan rekannya menghabiskan waktu bertahun-tahun, dan hasil penelitian mereka ditulis dalam buku The Millionaire Next Door, karya Thomas J. Stanley and William D. Denko. Orang kaya yang didefinisikan di sini bukanlah mereka dengan pendapatan tinggi, tetapi mereka dengan kekayaan berisih tinggi. Berdasarkan hasil statistik, deskripsi orang kaya berikut mungkin akan membuat Anda tercengang. Pertama, mereka tidak tinggal di kompleks perumahan mewah, tetapi di area perumahan biasa. Lebih dari setengahnya telah tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 20 tahun. Mereka memakai pakaian dengan harga terjangkau, mengendarai mobil lokal, dan tidak tertarik pada sebagian besar barang mewah. Mereka sangat hemat dalam pengeluaran konsumsi, hanya mengeluarkan uang sesuai pendapatan karena mereka percaya bahwa pendapatan kebebasan finansial lebih penting daripada menghabiskan uang untuk menunjukkan bahwa mereka kaya raya. Kedua, 80% di antara mereka tidak pernah menerima uang sepeser pun dari orang tua mereka setelah dewasa. Mereka semua mandiri dari nol. 2/3 dari mereka adalah wira swasta, 3/4 di antaranya adalah pengusaha. Sisanya adalah profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Mereka pandai menangkap peluang pasar dan memilih pekerjaan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Ketiga, mereka adalah investor yang teliti. Rata-rata, dibandingkan dengan menyerahkan investasi kepada investor profesional, mereka lebih cenderung menentukan sendiri investasi mereka. Dibandingkan dengan orang pada umumnya, mereka menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak untuk perencanaan keuangan. Mereka menggunakan waktu, tenaga, dan uang secara efektif untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu mereka mengakumulasi kekayaan. Mengapa orang kaya sebenarnya sangat berbeda dari yang kita bayangkan? Bahkan Dr. Thomas J. Stanley juga terjebak dalam ilusi ini pada awal penelitiannya, mencari orang untuk diwawancarai di daerah perumahan mewah hanya untuk menemukan bahwa tidak banyak orang kaya yang memenuhi kriteria di sana. Apa yang menyebabkan perbedaan persepsi yang besar ini? Media adalah salah satu alasan utama. Bayangkan jika program hari ini ingin mewawancarai seorang miliarder tentang bagaimana mereka bisa sukses, dan isi wawancaranya terdengar seperti ini. Bagaimana Anda menjadi kaya? Saya memiliki bisnis sendiri, menjalani kehidupan yang sangat sederhana, mencoba menyimpan setiap sen, kemudian menempatkannya dalam investasi yang stabil, terus mengumpulkan hingga menjadi seperti sekarang ini. Lalu, apa yang Anda siapkan untuk diri sendiri? Saya hanya memiliki 1 mobil lokal yang berusia 5 tahun. Pakaian yang saya beli adalah barang diskon musiman, dan jam tangan saya juga merek biasa dengan harga terjangkau. Oh, lalu bagaimana dengan hiburan Anda? Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk bekerja. Di waktu luang, saya melakukan perencanaan keuangan pribadi dan keluarga. Tentu saja,
Kadang-kadang saya juga membawa keluarga saya untuk mendaki atau berkemah. Kegiatan rekreasi yang tidak membutuhkan banyak uang, sangat sesuai dengan tujuan keuangan keluarga kami. Media tahu bahwa konten wawancara yang membosankan seperti ini tidak akan menarik minat siapapun. Jadi untuk menarik lebih banyak perhatian, mereka harus menciptakan topik yang lebih menarik. Dan itulah bagaimana citra orang kaya terdefinisi dalam benak kebanyakan orang. Bagian lainnya adalah operasional komersial. Banyak merek high-end untuk menampilkan aura dan gaya produk mereka, mengaitkan iklan produk atau slogan mereka dengan orang kaya, menciptakan ilusi status yang luar biasa, edisi terbatas, buatan tangan, dekorasi toko mewah, selebriti yang menggunakan produk tersebut, harga yang tinggi, dan lain-lain. Strategi pemasaran ini semakin memperdalam persepsi orang tentang citra orang kaya. Saat ini, Anda mungkin bertanya-tanya tentang satu hal lagi. Banyak bisnis produk high-end tampaknya berjalan baik. Saham perusahaan juga tampil baik. Lalu siapa yang membeli produk-produk ini? Mari kita lihat kehidupan Johan yang tidak tumbuh dalam lingkungan kaya, tetapi selalu berharap menjadi kaya ketika dewasa. Dia membayangkan orang kaya tinggal di villa mewah, memiliki mobil sport yang keren, dan belanja di toko-toko papan atas. Dia menjadi penjual top melalui kerja keras dan masuk ke kelompok berpenghasilan tinggi. Setelah itu, dia memiliki 2 kapal pesiar, 6 mobil, sebuah villa liburan, memakai jam tangan bermerek, dan mengenakan pakaian terbaik. Namun apakah cara seperti ini membuatnya menjadi orang kaya? Jawabannya adalah tidak. Pola konsumsi mewahnya membuatnya di mana meskipun berpenghasilan tinggi, tidak menyadari perbedaannya dengan orang kaya sejati. Dia terus melakukan konsumsi kelas atas, bahkan jika itu berarti harus bekerja lebih keras sehingga dia sama sekali tidak memiliki waktu untuk menikmati villa mewah dan kapal pesiarnya. Johan tidak selalu boros dalam semua pengeluarannya. Dia sangat irit dalam perencanaan keuangan. Cara orang tuanya mengatur keuangan juga sangat sederhana. Menghabiskan sebanyak yang mereka peroleh, tidak membelanjakan uang jika tidak menghasilkan, tidak mengerti dan tidak mau tahu tentang investasi. Kebiasaan keuangan ini mempengaruhi Johan, jadi dia tidak mau dan tidak memiliki uang untuk merencanakan investasi. Bisakah seseorang dengan pendapatan tinggi seperti Johan ini tidak memiliki uang untuk investasi? Ini sebenarnya bisa dimengerti. Kebiasaan konsumsi tingginya mengakibatkan beban pinjaman yang besar, biaya sekolah swasta yang mahal untuk anak-anaknya, pajak yang tinggi dan sebagainya. Meski begitu, mungkin masih ada orang yang mengidamkan gaya hidupnya. Tetapi jika Anda benar-benar memahami dunia innernya, mungkin Anda akan mempertimbangkan kembali pertanyaan ini. Sebenarnya, Johan bekerja untuk konsumsinya. Motivasi dan pemikirannya berasal dari citra orang kaya sukses yang semu ini. Singkatnya, kita sering mendiskusikan di internet tentang bagaimana meningkatkan kekayaan, dan selalu ada orang yang mengatakan, tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa kita capai. Tetapi jika ini adalah pilihan, apakah itu benar-benar lebih baik? Dalam top tingkatan 3,5% orang kaya berdasarkan kekayaan bersih, mereka juga membandingkan 2 kelompok orang dengan usia, pekerjaan, dan pendapatan tahunan yang sama. Satu kelompok mendapatkan bantuan finansial dari generasi sebelumnya, dan satu kelompok tidak. Mereka membandingkan 10 kategori pekerjaan, di mana dalam 10 kategori, total kekayaan bersih mereka yang tidak mendapatkan bantuan finansial lebih besar dari mereka yang menerima. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara teori, mereka memiliki gaji yang hampir setara. Satu kelompok bahkan mendapatkan uang ekstra dari orang tua mereka, sehingga total kekayaannya seharusnya lebih banyak. Jika Anda memperhatikan dengan lebih cermat, Anda akan menemukan bahwa, misalnya dalam situasi umum, jika anak-anak tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah, beberapa orang tua mereka akan membantu membayar uang muka.
Namun jika anak-anak sendiri tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah, itu juga berarti mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya berkelanjutan yang terkait dengan rumah itu, termasuk renovasi, furnitur, pinjaman, pajak, dan lain-lain. Selain itu, rumah baru seringkali menyertai kebutuhan hidup baru dan kebutuhan konsumsi baru, seperti dekorasi, pakaian, mobil, dan lain-lain yang tampak lebih sesuai dengan status tersebut. Jika orang tua lebih kaya dan ingin membantu Anda membeli di area mewah, situasi ini akan lebih jelas karena uang yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka mudah menjadi konsumsi daripada tabungan atau investasi. Tentu saja, ini bukan nilai absolut, hanya berdasarkan statistik. Ketika orang tua mulai mendukung anak-anak mereka, meskipun niatnya adalah untuk membantu mereka lebih cepat berdiri di masyarakat, dan ini jelas memiliki peluang lebih tinggi, namun tidak semua anak orang kaya menghabiskan lebih dari yang mereka hasilkan. Bukti menunjukkan bahwa orang kaya yang lebih hemat dan disiplin lebih mungkin menanamkan nilai-nilai yang sama pada generasi berikutnya. Mari kita lihat data menarik ini. Di dua keluarga dengan profesi dokter, komposisi keluarga dan pendapatan tahunan yang sangat mirip. Keluarga A hidup dengan pengeluaran biasa dan mengikuti perencanaan keuangan yang ketat. Sementara keluarga B hidup dengan konsumsi mewah seperti Johan di atas. Tentu saja, keluarga A termasuk dalam 3,5% orang kaya, sedangkan keluarga B tidak. Dalam serangkaian wawancara tentang kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, kedua keluarga menunjukkan hasil yang hampir berlawanan. Dan pada pandangan keluarga A, tampak sangat tenang. Sampai di sini, kita dapat melihat dengan jelas karakteristik bersama orang kaya sejati. Mereka bekerja keras, hemat, dan memiliki perencanaan keuangan yang berorientasi pada tujuan. Tapi mengapa mereka secara konsisten membuat pilihan ini? Indeks kecemasan ini membawa bukti yang sangat jelas bahwa persepsi umum tentang kekayaan adalah untuk mencapai gaya hidup konsumtif. Anda mungkin menyadari bahwa kesimpulan ini, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya tentang esensi kemiskinan, pandangan uang orang miskin sebenarnya sama. Bahkan pandangan uang Johan juga termasuk dalam kategori ini. Sedangkan orang kaya sejati melihat kekayaan sebagai alat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Perbedaan pemikiran mendasar inilah yang menciptakan perbedaan kekayaan. Apa yang tersirat dari kemandirian ekonomi? Artinya, sebagian besar masalah ekonomi yang terkendali atau tidak terkendali di masa depan, tidak peduli apa yang terjadi, bencana alam atau ulah manusia, gempa bumi yang menghancurkan rumah, perubahan besar di pasar, bisnis Anda tidak lagi menguntungkan, krisis ekonomi, perang, dan lain-lain, tidak akan mempengaruhi kehidupan dasar Anda. Ini adalah kebebasan sejati yang dikejar oleh orang kaya sejati. Ini adalah tipe orang yang tidak peduli sama sekali dengan kekayaan di permukaan. Sebaliknya, model hidup untuk konsumsi, tidak peduli seberapa pandai Anda menghasilkan uang, masyarakat tidak akan kekurangan pembuatan produk mewah yang lebih tinggi untuk dinikmati, dan akhirnya menjadi bla-bla. Entah setelah menyimak konten ini, gaya hidup mana yang lebih dipilih teman-teman? Kami harap konten episode ini dapat membantu teman-teman mempertimbangkan kembali dari sudut mana kita seharusnya melihat uang. Hanya dengan benar-benar mengenal esensi sesuatu, kita baru dapat benar-benar menerimanya dan bersedia membuat diri kita lebih baik. Penyair dan kritikus Romawi kuno, Quintus Horatius Flaccus, pernah mengatakan, uang adalah tuan atau hamba, tidak ada pilihan lain. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.